Bayangkan, seorang penjual dawet sederhana setiap hari mendorong gerobaknya melewati jalan setapak di pinggir sungai. Hidupnya biasa saja, sampai suatu sore, ia bertemu gadis cantik berambut panjang yang ternyata bukan manusia. Ia adalah Bunian, penjaga sungai, yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tulus. Dari pertemuan itu, lahirlah cinta terlarang antara dua dunia. Namun, mampukah cinta seorang manusia dan Bunian bertahan? Atau justru berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan? Raka adalah pemuda sederhana berusia 25 tahun. Sehari-hari ia mendorong gerobak dawet keliling, melewati jalan setapak yang membelah sawah dan pinggiran sungai. Suaranya yang khas saat menawarkan dagangan, "Dawet, dawet segar!" sudah akrab di telinga warga desa. Meski banyak yang menyukai keramahan Raka, ia sering merasa sendiri. Ibunya sudah renta, ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Hidupnya hanya berkutat pada gerobak dawet dan ladang kecil peninggalan ayahnya. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir sungai, seorang gadis duduk dengan kaki merendam di air. Rambutnya hitam panjang tergerai, bajunya putih sederhana. Wajahnya terlalu cantik untuk sekadar gadis desa. "Mas, jual dawet?" Suara lembut itu menusuk ke telinga Raka. Raka tergagap. Iya mbak, mau coba?" Gadis itu tersenyum. "1 gelas ya?" Ia menyerahkan koin dan Raka menuangkan dawet dengan tangan sedikit gemetar. Ketika ia menoleh kembali setelah membereskan uang, gelas itu sudah kosong. Tidak tahu kapan gadis itu meminumnya. "Namaku Melati," katanya singkat, sebelum melangkah pergi meninggalkan kabut sore. Sejak hari itu, Raka selalu berharap bertemu Melati. Dan anehnya, hampir setiap sore, gadis itu memang menunggu di sana. Selalu dengan senyum lembut, selalu membeli segelas dawet, dan selalu menghilang dengan cara yang tak masuk akal. Raka mulai penasaran. Ia bertanya pada warga desa, tapi tak seorang pun mengenal gadis bernama Melati. "Di desa ini tidak ada," kata Pak Sastro, tetua desa, sambil mengerutkan kening. "Jangan-jangan anak pendatang," timpal Buparti. Namun Raka tahu, bukan itu jawabannya. Melati terlalu berbeda. Ia tak pernah terlihat di pasar, tak pernah berjalan di jalan utama desa, hanya ada di sungai. Malam itu, Raka bermimpi. Melati muncul dalam kabut putih. Rambutnya berkibar, matanya bening menatapnya. "Jangan takut padaku, aku bukan manusia biasa. Aku Bunian, penjaga sungai ini. Tapi aku ingin tetap melihatmu, Raka." Raka terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar. Bunian? Makhluk halus? Ia harusnya takut. Tapi anehnya, justru rasa rindu yang ia rasakan. Pertemuan demi pertemuan membuat hati Raka tidak bisa berbohong. Ia jatuh cinta. Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya, "Melati, kenapa cuma aku yang bisa melihatmu?" Gadis itu menunduk. "Karena hanya hatimu yang tulus. Dunia kami tak mudah terlihat oleh manusia. Hanya mereka yang hatinya bersih dan sendirian yang bisa." Raka terdiam. "Jadi, kau bukan manusia?" "Aku Bunian. Tugasku menjaga sungai, menuntun arwah yang tersesat, dan menjaga keseimbangan alam." Seharusnya Raka gentar. Namun tatapan mata Melati yang penuh kesepian membuatnya ingin melindungi gadis itu. "Aku tak peduli kau Bunian atau bukan. Yang penting, aku ingin bersamamu." Melati tersenyum, tapi senyumnya getir. "Kalau begitu, kau harus siap dengan risiko. Dunia kami bukan tempatmu. Banyak yang akan menentang hubungan ini, baik dari dunia manusia maupun dunia Bunian." Beberapa hari kemudian, Melati mengajak Raka berjalan di tepi sungai. Ia menggenggam tangan Raka dan berbisik, "Mau lihat duniamu kalau bersamaku?" Raka mengangguk. Mereka berjalan menyusuri kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Langkah Melati ringan, sementara Raka merasa tanah yang dipijak seperti melayang.
Sekejap, mereka sampai di tempat asing. Pepohonan rimbun dengan bunga-bunga bercahaya, air jernih berkilauan, dan suara musik alam yang lembut. Itu dunia bunian. Raka terpesona. Indah sekali. Melati menatapnya. Kalau kau mau, kau bisa tinggal di sini bersamaku selamanya. Namun, bisikan lain muncul dalam hati Raka. Ibunya. Bagaimana nasib ibunya yang tinggal seorang diri? Bagaimana dengan hidupnya di desa? Aku butuh waktu, jawab Raka dengan lirih. Suatu malam, Melati kembali hadir dalam mimpi Raka. Ia menatapnya dengan serius. Jika kau benar-benar ingin bersamaku, ada syarat. Suatu hari, aku akan menyeberangkanmu, tapi kau tak boleh menoleh ke belakang meski mendengar apapun. Sekali kau menoleh, kau tak akan pernah bisa kembali. Raka tercekat, syarat itu terdengar berat, tapi hatinya sudah terlanjur dalam. Namun sejak itu, gangguan mulai muncul. Gerobak Raka sering terdorong angin kencang hingga terbalik. Ada suara-suara aneh saat malam, seolah menertawakannya. Bahkan ibunya mulai sakit-sakitan tanpa sebab jelas. Tetua desa, Pak Sastro, mendatangi Raka. Anak muda, kau dekat dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Hati-hati, bunian itu bisa membuatmu lupa daratan. Raka hanya terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud, tapi bagaimana mungkin ia bisa berhenti kalau hatinya sudah terpaut pada Melati? Hari-hari berlalu dengan penuh dilema. Raka semakin dalam mencintai Melati, namun ibunya semakin sakit. Setiap malam ia harus memilih menjaga ibunya atau menemui Melati di pinggir sungai. Suatu sore, Melati menangis di hadapan Raka. Jika kau tak ikut denganku, aku akan lenyap. Dunia kami tak akan mengizinkanku menemuimu lagi. Air mata Melati jatuh dan Raka merasakan hatinya hancur, tapi ia juga tak bisa meninggalkan ibunya sendirian. Aku mencintaimu Melati, tapi ibuku, aku tak bisa membiarkannya sendirian. Melati terdiam, cahaya wajahnya meredup. Kalau begitu, mungkin ini perpisahan kita. Malam itu, Raka mendengar suara panggilan dari arah sungai. Suara Melati. Raka, ikutlah denganku sekarang. Ini kesempatan terakhir. Jangan toleh ke belakang, apapun yang terjadi. Hatinya berperang, tapi cinta mendorongnya untuk melangkah. Ia mengikuti suara itu ke tepi sungai. Kabut putih menyelimuti, dan di hadapannya Melati berdiri, mengulurkan tangan. Raka menggenggam tangan itu. Mereka berjalan ke dalam kabut. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara ibunya memanggil lirih dari belakang. Raka, jangan tinggalkan ibu. Langkah Raka terhenti. Dadanya bergemuruh. Air matanya mengalir. Melati berbisik. Jangan dengarkan. Itu hanya ilusi. Kalau kau menoleh, semuanya akan hilang. Tapi suara ibunya makin jelas, makin memilukan. Raka tak tahan. Ia menoleh. Seketika kabut lenyap, Melati hilang. Yang tersisa hanya sunyi di tepi sungai. Raka terduduk lemas di pinggir sungai. Hatinya hancur. Ia tahu ia telah kehilangan Melati selamanya. Namun, ketika ia pulang, ia menemukan ibunya yang semula sakit parah, kini membaik. Seolah beban berat yang menghantui rumah itu sudah pergi. Hari-hari kembali berjalan. Raka tetap menjual dawet, tapi setiap kali melewati sungai, ia menahan napas, berharap ada keajaiban. Kadang, ia merasa melihat bayangan Melati di kejauhan, duduk di tepi sungai dengan rambut terurai. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Hanya satu yang tersisa di hatinya, cinta yang tak pernah berakhir, meski terpisah oleh dua dunia. Tamat.